Pertama-tama saya ingin menyampaikan sebuah perkataan profetik. Sebenarnya ini adalah sebuah nubuatan dari Nabi Dr. Joe Davy yang disampaikannya kepada saya minggu ini. Ia bernubuat bahwa gereja di seluruh dunia sedang diuji saat ini. Bukan hanya gereja 5F, gereja ini, tetapi gereja Tuhan secara keseluruhan. Tubuh Kristus sedang diuji saat ini. Seluruh gereja, setiap orang percaya sedang mengalami ujian. Hal ini terjadi karena musuh telah melancarkan serangan dan gempuran terhadap Roh Kudus. Melalui apa yang kita lihat dalam beberapa minggu terakhir ini, serangan terbesar secara khusus ditujukan kepada Roh Kudus, kepada pergerakan Roh Kudus, kepada pekerjaan Roh Kudus. Dan musuh ingin gereja mundur ketakutan. Musuh ingin gereja mundur. Musuh ingin gereja tetap mati atau kembali menjadi mati jika sebelumnya sudah dibangkitkan dan mulai merindukan pergerakan Roh Kudus. Itulah yang diinginkan musuh. Musuh ingin orang-orang percaya merasa terintimidasi oleh serangan dan tuduhan orang lain yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu aneh, bahwa Roh Kudus itu tidak nyata, bahwa pergerakan Roh Kudus itu palsu, tidak normal, dan berbagai tuduhan lainnya. Semua itu bertujuan agar semua orang percaya menjadi takut terhadap pendapat manusia, bukannya takut akan Allah, sehingga mereka mundur dalam kerinduan dan rasa lapar mereka akan Roh Kudus, serta tidak lagi memberi kebebasan kepada Roh Kudus untuk bekerja menurut kehendaknya di dalam hidup mereka maupun di gereja mereka. Jadi saat ini setiap orang percaya sedang diuji dalam hal ini. Apakah engkau takut akan Allah atau takut kepada manusia? Apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi Roh Kudus dan menginginkan Roh Kudus bekerja dengan bebas di dalam hidupmu, tetapi juga di dalam kehidupan orang lain dan dalam pelayanan orang lain? Ataukah tidak? Itulah ujian yang sedang berlangsung saat ini. Karena itu sangat penting bagi tubuh Kristus secara keseluruhan, bagi kalian semua dan juga seluruh tubuh Kristus untuk menyadari bahwa gereja sedang diuji. Allah sedang menguji gereja. Dia memakai semua serangan yang dilakukan musuh sebagai sebuah ujian bagi gereja. Penting bagi kalian untuk menyadari ini, supaya kalian tidak gagal dalam ujian tersebut. Ini adalah masa yang sangat menentukan bagi setiap orang percaya dan bagi seluruh tubuh Kristus. Haleluya. Karena itu, kepada semua orang percaya dan orang Kristen di seluruh dunia, berdirilah teguh. Sekarang adalah waktunya untuk berdiri kuat dan berani. Jangan malu terhadap Roh Kudus. Banggalah dikenal sebagai orang yang hidup bersama Roh Kudus. Banggalah atas cara Roh Kudus bekerja. Kasihilah caranya bekerja. Kasihilah bagaimana Roh Kudus bekerja dengan kuasa untuk membebaskan mereka yang tertindas. Rindukan agar Roh Kudus menjamah orang-orang sehingga mereka gemetar dan mengalami perjumpaan dengan Allah secara supranatural. Karena kuasa Allah tidak dapat dibendung. Kuasanya begitu dahsyat sehingga terkadang tubuh kita sebagai manusia tidak mampu menahan kuasa Allah ketika Dia melakukan pekerjaan yang besar, baik menyembuhkan, membebaskan, menanamkan takut akan Tuhan, maupun membuka mata seseorang untuk melihat betapa besar kuasa dan kasih-Nya. Terkadang Dia mengizinkan tubuh seseorang tidak mampu menahan kuasanya di dalam pekerjaan yang sedang Dia lakukan. Karena hal itu merupakan bagian dari proses Allah membuka mata seseorang terhadap kasih dan kuasa-Nya. Itulah sebabnya terkadang tubuh manusia tidak mampu menahan kuasa Allah. Allah tahu apa yang sedang Dia lakukan. Itu bukan suatu kebetulan ketika tubuh seseorang tidak mampu menahan kuasa Allah. Maksudnya ketika seseorang jatuh ke lantai, atau ketika roh jahat di dalam seseorang gemetar hingga membuat orang itu kejang-kejang saat roh jahat itu keluar. Allah mengetahui semua itu sedang terjadi, bahkan Dialah sendiri yang sedang melakukannya. Namun Dia melakukannya dengan suatu tujuan. Dia tahu bahwa pengalaman nyata bersama Roh Kudus itu akan menumbuhkan takut akan Allah, akan membuka hati seseorang untuk menghormati Allah, sehingga ia menyadari bahwa Allah adalah Allah. Dia bukanlah setara dengan manusia, Dia adalah Allah. Haleluya.
Aku bahkan tidak sanggup berdiri di hadirat-Nya karena Dia kudus. Dia adalah Allah yang kudus, Allah yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi, Tuhan atas seluruh ciptaan, Raja di atas segala raja, dan Tuhan di atas segala tuan. Kudus, kudus, kudus.